Saudara-saudara, Amos adalah seorang awam yang berasal dari Yehuda atau Israel bagian selatan. Pekerjaannya adalah beternak kambing domba dan juga sebagai petani pemungut buah ara di Tekoa, sebuah daerah sekitar 20 km di selatan Yerusalem. Tuhan kemudian memanggil dia untuk menyatakan firman dan nubuatan kepada penduduk di Israel Utara. Kita bisa membacanya di Amos 7 ayat 15. Atas panggilan dan pengutusan itulah, maka Amos diberi gelar sebagai nabi. Isi firman Tuhan yang disampaikan Nabi Amos adalah tentang kecaman Tuhan mengenai perilaku orang Israel. Mereka menolak hukum Tuhan. Istilah hukum di sini adalah Taurat atau ketetapan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Musa. Ketika umat Israel tidak mentaati hukum yang Tuhan berikan untuk mengatur kekudusan hidup mereka sebagai umat kepunyaannya, maka mereka akan menanggung hukuman berat dari Tuhan. Bacaan kita di ayat 6 dan 7a menyebut 3 bahkan 4 perbuatan jahat yang dilakukan umat Israel. Sebutan 3 atau 4 perbuatan itu adalah kiasan dari sikap perbuatan dosa yang banyak yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan, seperti menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, yang artinya adalah memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Mereka membiarkan orang menjadi miskin karena kemiskinannya, sehingga akhirnya orang miskin itu menjadi budak bagi orang kaya. Selanjutnya dikatakan di situ, mereka menginjak-injak kepala orang lemah dan membelokkan jalan orang sengsara. Artinya mereka menekan orang miskin dan rela melakukan kecemaran demi uang. Suatu perbuatan keji di hadapan Allah karena mementingkan diri sendiri, sembari merampas hak orang lain untuk mendapat keadilan. Padahal hukum Taurat mengatur supaya mereka melakukan keadilan dan kebenaran, bahkan membebaskan orang miskin dari kemiskinannya oleh karena mereka dulu pernah menjadi budak di Mesir dan miskin atau susah ketika dalam pengembaraan menuju tanah perjanjian. Sebagaimana Allah membebaskan dan menolong mereka, maka seharusnya mereka melakukan hal yang sama. Namun, justru mereka bertindak jahat terhadap saudara sebangsanya, atau mungkin terhadap orang asing yang tinggal bersama mereka. Maka Tuhan akan menghukum mereka yang jahat itu. Sebab Tuhan Allah adalah Maha Adil dan menyukai kebenaran. Pada ayat 7 bagian B, menyingkapkan moral mereka yang sangat bobrok. Hukum Taurat melarang hubungan seksual yang tidak pantas, atau disebut jangan berzina. Tetapi apa yang dilakukan mereka disebutkan di sini secara terang-terangan, bahwa ayah dan anak melakukan hubungan terlarang itu dengan perempuan yang sama. Perbuatan itu sama dengan mencemarkan kekudusan perkawinan dan menodai kesetiaan suami kepada istrinya, atau sebagai seorang anak entah teruna atau pemuda, mereka menodai kekudusan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, baik di ayat 6 ataupun 7 ini, Nabi Amos menggambarkan situasi sosial ekonomi yang kritis sebagai dampak dari kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang saat itu, di mana kerajaan Israel mengalami tekanan dan serbuan dari pihak musuh, yakni negara-negara tetangga. Rakyat Israel dibuat sengsara dan menderita akibat ekspansi musuh-musuh mereka itu. Saudara-saudara, Nabi Amos terus membeberkan kejahatan orang Israel terhadap sesamanya yang miskin. Di ayat 8 bagian A. Oleh karena kesenjangan sosioekonomi terjadi di situ, maka masyarakat lapisan atas lebih mengalami keberuntungan secara finansial. Bahkan mereka yang memiliki uang dan kekuasaan terus-menerus memperkaya diri sendiri di atas pengorbanan saudara sebangsanya yang miskin. Si miskin terpaksa harus berhutang demi biaya hidupnya sehari-hari kepada si kaya.
mereka harus rela membayar hutang dengan bunga yang tinggi. Dan ketika mereka tidak sanggup menebus hutang mereka, mereka terpaksa menggadaikan jubah mereka. Jubah sebagai penghangat tubuh adalah salah satu barang berharga pada waktu itu yang dapat dimiliki oleh orang dari golongan ekonomi prasejahtera. Ketika si miskin tidak dapat menebus benda yang digadaikan, khususnya jubah di sini, maka yang mereka miliki hanyalah badan mereka sendiri. Keadaan seperti itu semakin membuat si miskin menderita. Tuhan Allah tidak buta dan tidak tuli untuk melihat keadaan orang yang tak mampu dan mendengar keluhan mereka. Seharusnya sebagai saudara sebangsa, orang Israel memperhatikan kesulitan sesamanya, sebagaimana Tuhan Allah menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya dan memberikan pinjaman bagi umatnya. Kita bisa melihat teks yang sejajar dalam Mazmur 37 ayat 26, di mana istilah pinjaman bermakna teologis. Di situ Allah memberikan tiap-tiap hari kebutuhan umatnya dengan percuma. Maka seharusnya mereka pun bertindak demikian. Sementara itu di ayat 8 bagian B, kemunafikan ibadat mereka jelas sangat terlihat. Mereka melakukan upacara persembahan dengan minum anggur yang tampaknya berasal dari bayaran hutang atau uang dari hasil bayaran denda si miskin atas pinjamannya. Di situ mereka menunjukkan religiusitas yang palsu, berpura-pura memberikan persembahan di mezbah, padahal pemberian mereka berasal dari penderitaan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saudara-saudara, jadi selain persoalan sosial ekonomi yang mengemuka dalam seruan Nabi Amos ini, juga ada kaitan masalah peribadahan dan keagamaan orang Israel yang munafik di hadapan Allah. Mereka mengetahui hukum Tuhan, namun perilaku religius mereka menunjukkan penolakan pada pemberlakuan hukum Tuhan itu. Mereka tahu bahwa ada peraturan untuk melakukan keadilan, kesetaraan, dan kebenaran bagi sesama. Namun sebaliknya mereka menyogok penegak hukum, menyalahgunakan kekuasaan, menekan dan merampas hak serta kepunyaan orang miskin. Sikap-sikap mereka yang melakukan berbagai kejahatan sosial seperti penindasan, ketamakan, ketidakadilan, kecurangan, dan pemerasan, maka hal itu menyatakan kalau mereka menolak hukum Tuhan dan harus siap menerima dampaknya, yaitu hukuman Tuhan, cepat atau lambat. Ketika hukum Tuhan tidak menjadi dasar kehidupan moral, etis, dan teologis umat Israel, maka mereka terjerumus pada perilaku yang menyimpang dan berdosa. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengajarkan agar sikap religius kita terwujud nyata melalui perilaku hidup sehari-hari yang peduli dan berbelas kasih pada sesama yang menderita, membutuhkan keadilan, perhatian, dukungan moral dan doa, kesetaraan sosial, merindukan kebebasan dari keterkungkungan dan diskriminasi, ataupun bantuan sosial lainnya. Memang sekarang kita tidak dapat menyangkal bahwa tempat peribadahan kita saat ini menjadi terbatas akibat pandemi virus corona. Tetapi ibadah yang aktual dalam arti sikap berbakti kita pada Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Justru dampak dari pandemi yang mendatangkan krisis sosial ekonomi yang luas dan berat ini membuka kesempatan besar bagi kita untuk mengaktualisasikan iman percaya kita dengan memberikan bantuan dan pertolongan pada pihak-pihak yang membutuhkannya. Marilah kita memiliki semangat perjuangan sosial yang tinggi, seperti yang diserukan Nabi Amos. Jadikanlah firman Tuhan sebagai hukum yang mengatur pola hidup kita untuk menjadi pembawa berkat dan kasih Kristus bagi sesama. Amin.